kerasa kita udah di pekan ke-21, koreksi kalau saya salah, benar Iya, ya? betul. Pekan depan udah ke pekan ke-22, ini udah mulai makin panas. Ini tanda-tanda tim yang bakalan masuk ke 4 besar kayak udah mulai bakal kecium-cium nih siapa aja kira-kira ya. Nih kalau kita lihat papan klasmen boleh dinaikin lagi, mungkin jebret tim masih banyak yang lupa posisi. Nah, itu ada Borneo, Persib, Bali United sama PSIS. Tipis dan bahkan Persib sama Bali United sama nih skornya. Ini ngelihat persaingan 4 besar di atas sampai ke pekan saat ini gimana Mas Gita? 3 besar ini mungkin sulit digoyah ya. Kalau kita bicara Borneo, terutama Borneo. Persib. Borneo kan bahkan agak tertatih-tatih pada saat di kandang lawan, seperti halnya waktu lawan Barito kemarin. Tapi mereka menang ya di Dipta lawan Bali United. Jadi kekalahan ke-6 Bali United itu. Jadi ya ini tim yang kayaknya akan masuk ke 4 besar ya. Kemudian 2 lagi Persib, Bali United kan sudah biasa bertahan di posisi itu. Ya. Bahkan 2 musim berturut-turut sebelum ini Bali juara, kemudian Persib juga ada di posisi 2, 3. Jadi rasa-rasanya mereka ya persaingan justru akan ada antara PSIS dan urutan ke-5 dan ke-6 sampai ke-7 gitu. Kalau Bu Ike, Ya, lihatin? ini musim terbaik Borneo lah menurut gue sih. Harusnya mereka bisa ambil momentum ini untuk jadi juara. Sebelum-sebelumnya kan Borneo agak tanggung ya. Ya, kayak Madura United Persaingannya ya. agak tanggung ya, seperti Madura. Kalau sekarang mereka kelihatan ambisius sejak awal. Mereka ambil Lipali, terus pelatihnya Wistra yang notabene dari sisi komunikasi lebih gampang. Datang lagi Maklok dan pemain-pemain selebihnya kan memang udah ada di musim lalu ya. Kayak Hirose, terus yang lain-lain lah semua. Jadi dia menambahkan William Pluim bukan Marco. William Pluim, ya. William Pluim ditambahin itu, jadi kan makin memperkuat kualitas ya, memperdalam kualitas. Di samping sebelumnya mereka memang udah punya pemain-pemain yang tersedia di musim sebelumnya yang dipertahankan. Jadi dia menambah lini-lini yang memang dia perlu gitu, dan menurut gue berhasil sih. Challenge-nya mungkin nanti di playoff ya? Ya itu dia masalahnya. Iya. Tapi kembali lagi ke persoalan persaingan. Besok ini mereka akan ketemu sama PSIS ya di game berikutnya. Ini kan 4 besar juga. Terus habis itu di kandang. Terus habis itu lawan Rans. Jadi ini 2 laga yang menurut gue untuk menentukan sejauh apa konsistensi mereka untuk tetap berada di level teratas gitu ya. Karena perbedaan angkanya lumayan signifikan sama Persib ya. Beda berapa tuh? 6 poin. 6 ya kan. Dia sepanjang dia bisa menghasilkan apapun yang dihasilkan Persib nggak akan mengubah posisi mereka. Jadi kalau mereka tetap 3 poin, Persib 3 poin, tetap mereka di atas kan. Nah kemarin sebenarnya Persib harusnya bisa ambil tuh selisihnya, tapi Persib imbang. Padahal si Borneo udah di Tanah Barito gitu. Tapi aku kalau ngomongin masalah tim yang seharusnya bisa ngambil momentum itu jadi ingat Arsenal ya. Ya. Harusnya itu kayak musim terbaik tapi nggak bisa ngambil. Karena Arsenal itu nggak ikut playoff, kalau ikut playoff ya juara. Nggak ada playoff sih Premier League ya. Iya, aduh. Tapi kalau ngomongin Borneo nih, yang mudah-mudahan nggak senasib sama Arsenal. Ini Borneo kemarin kan ditahan imbang ya, tadi kita sempat bahas sama Barito. Nah, tapi kalau ngelihat penampilan Borneo kemarin, layak mereka imbang atau seharusnya mereka bisa? Layak sih. Gue sempat lihat di mini match-nya gitu ya. Itu Barito juga peluangnya banyak banget. Borneo juga banyak banget. Jadi 2 kiper ini Ega Rizky sama si Nadio sama-sama bagus. Penyelamatan. Bahkan si Ega Rizky 2 kali one on one sama Kadenazi dia bisa blok. Terus siapa namanya Nadio juga bagus gitu. Jadi itu hasil yang objektif menurut gue. Karena mainnya itu counter to counter. Seru sih emang kemarin. Ya kalau ngelihatnya kan secara keseluruhan memang banyak yang bilang bahwa Borneo nggak terlalu bagus pada saat mereka tandang. Tapi nggak juga sebenarnya waktu lawan Bali United itu mereka ngotot sampai akhir, dapat gol kemenangan tuh di akhir pertandingan. Semua orang udah pikir itu 1-1. Balik-balik lagi Nadio yang banyak melakukan penyelamatan waktu itu sehingga Bali nggak bikin gol kedua ya. Jadi ini sama aja. Jadi secara keseluruhan bukan aja Stefano Lillipali, bukan aja William Pluim, bukan aja yang lain-lain, tapi bahkan sampai ke barisan belakang mereka juga menjanjikan. Ini sama lah dengan apa yang dilakukan oleh PSM musim lalu ya. Semuanya juga sangat baik ya, bermain di semua daerah permainan mereka juga sangat baik. Ini yang dialami oleh Borneo sekarang. Iya, ini artinya juga memang peran Nadeo di sini sangat signifikan ya. Kenapa Bu ya? Gue mau ngomong nih, kan ini kan kita pakai sistem Final Four ya, playoff ya. Jadi jangan sampai juga Borneo kehabisan pick-nya gitu. Iya, pick-nya justru di pertandingan liganya ya. Jadi harus ngatur juga. Kadang-kadang perlu turunin juga ritmenya. Walaupun mungkin hasilnya kalah gitu misalnya. Tapi
supaya nanti mereka nggak kehabisan bensin. Seenggaknya tapi tetap jaga di 4 Iya, besar. lebih baik lu ngejar daripada lu dikejar-kejar gitu kan. Iya. Sebenarnya dalam situasi format kompetisi sekarang itu posisi nomor 2, 3, 4 itu lebih nyaman. Karena mereka posisinya ngejar kan. Iya. Jadi kalau nggak kejar pun yang penting kita ada di posisi 4 besar kan tetap main di championship kan. Yang nomor 1 ini nih, itu yang agak beban menurut gue gitu ya. Walaupun nantinya mereka hanya berhadapan dengan tim keempat ya, yang 2 ketemu 3, tapi tetap aja bahwa mereka harus menjaga sampai playoff, dan playoff itu kan ada istirahat 3 minggu ya kalau nggak salah, baru kemudian playoff Dia home dimainkan. away ya gitu. Home and away juga. Home and away Tadi. juga. Memang Berarti akan keuntungannya ada- adalah home and away. Mereka kan bagus pada saat bermain di segiri kan. Iya. Tapi sih gue kritisi sih ini kacau banget nih. Udah bener kompetisi model Oh iya, aku tadi baru sistem mau nanya. penuh Iya. Format penuh tiba-tiba berubah ada playoff, maksudnya apa gitu ya. Playoff itu kadang-kadang apa ya? Kalau lu mau masuk ke liga yang lebih atas, kayak lu dari Liga 2 ke Liga Betul. 1, Perlu lu playoff nggak apa-apa gitu. Tapi ini kan Ini kompetisi penuh. Kompetisi ya. penuh. urutan satu gini lah, urutan 1-2 yang main di final lolos langsung. Urutan ketiganya dicari dari 4 tim. Itu oke. Iya. Untuk sistem playoff. Tapi ini kan udah juara ya. Dan mereka juara dengan memainkan 34 pertandingan gitu loh. Tiba-tiba- udah fight di 34 Iya. pertandingan, tiba-tiba kalah di playoff kan kayaknya ini juga ya. Masalahnya ini kan kompetisi penuh Iya. gitu. Sebenarnya nggak perlu playoff. Kecuali kita double table ya. Ini kan single table. Iya, gitu. betul. Wah, Double- ini double table tuh maksudnya 2 daerah gitu ya? iya dua wilayah. dua gitu. wilayah. Boleh lah sistem 8 besar, sistem championship. Ini satu table kayaknya baru Indonesia aja yang bikin kayak gini. Kemarin udah bagus, ngapain Dubai yang bagus ya? Tapi sudahlah, ini pasti ada politiknya juga kan. Coba kita telepon Mas Hanif gimana nih? Dia mah cuma kerja doang. Oh. Dia bukan pengambil keputusan. Kita telepon biar disampaikan ke teman-temannya gitu. Oke, ini kalau lihat Borneo next PSIS ya lawannya ya. Iya. Ini gimana Borneo bakal ngeladen? Ini home kan? Seru. Harusnya Borneo seru ya. home. Borneo home. Ya gue inilah Borneo lah akan ambil poin ya. Harusnya Borneo, dan ini wajib waspada juga PSIS. Karena PSIS kan away-nya juga nggak terlalu bagus. Iya. Artinya mereka juga harus waspada terhadap tim kelima yang sekarang 32 poin kalau nggak salah ya. Sorry. Benar-benar bisa lihat 32 ya, Rans 32. Rans 32. Jadi ya itu tadi Rans 32 Madura yang menonjol di Putaran sampai 10 week pertama, sekarang pelan-pelan udah sampai Menunjukkan aslinya. Iya, menunjukkan aslinya dengan 7 kali kekalahan. Tetap 3-1. Jadi tetap aja bisa masuk ke zona 4 besar, tetap masih bisa. Masih ada chance ya. Nah, ini Madura Yang nggak bisa tapi punya target ke sana Bayangkara mungkin ya. masih dibahas lagi ya. Oke, tapi kalau tadi kan juga ada Persib ya di Iya. atas di posisi kedua nih. Persib ditahan imbang sama PSM Yep. kemarin. Ngelihat permainan Persib kemarin lawan PSM? Persib ini anehnya adalah pada saat ditangani Luis Milla, di mana permainan mereka sangat membaik ya. Mereka pertama kali musim lalu, kita ngomongin musim lalu, mereka kalah terakhir tuh lawan PSM, dikalahkan dengan angka yang skor besar waktu itu. Luis Milla datang, Luis Milla menangani, mereka tidak terkalahkan, kalah berikutnya lawan PSM. Ke tahun ini juga mereka tidak bisa mengalahkan PSM 2 kali. Jadi memang ada masalah mereka dengan PSM. Mereka Iya. tidak Kenapa bisa tuh? Iya, tidak bisa momok ya. ngomong PSM. Jadi ya itu tadi one off pertandingan. Makanya harus ditunggu apakah mereka bisa bangkit lagi melawan Persik. Karena mereka sebelumnya membantai Dewa United di Tangerang loh, 5-1. di kandangnya Dewa dengan 5-1. Tempat di mana Dewa sendiri sulit kalah itu. Iya. Kemarin- Sebelumnya dia lawan Arema seri juga gitu. Kehilangan poin juga. Iya, Arema. betul. Harusnya mereka bisa 2-2 ambil. itu ya. Iya, 2-2. Iya, kemarin kan banyak yang bertanya-tanya juga kenapa Madinda dihilangkan gitu. Padahal apa ya? Dipinjam si Madinda ya, nggak Pokoknya direkrut ya. posisinya Iya, tapi out diganti. gitu, posisinya Iya. out kan. Terus Iya. kalau ngeliat Beckhamnya sendiri nyaman nggak ada di Belum, posisi ya. sana? Beckham taruh di samping ya? Iya, kalau taruh di tengah dia Taruh kemarin. di tengah sekarang ya? Oh, oke. Second striker berarti ya? Ya, itulah Persib ya. Kadang-kadang juga suka aneh juga, timnya udah bagus terus dirombak lagi. Terus kemudian harus adaptasi lagi, yang ngubah lagi komposisi pemain nih gitu, yang biasa main di kanan ubah lagi ke kiri. Ya sayang sih menurut gue, padahal harusnya mereka konsisten aja dengan game plan-nya, dengan pemain-pemain yang adanya, karena nggak kurang sih menurut gue. Tinggal mentalitas mereka aja saat menghadapi tim-tim yang di bawah mereka, harusnya mereka ambil penuh, mereka miss. Kayak lawan Arema. Lawan gitu ya. Arema, terus lawan PSM main di kandang, kok mereka nggak bisa lepas dari Lawan mental Barito block. juga. Ya kan? Dia kan lawan PSM ini kayak kena mental block, Persib sulit sekali gitu kan.
Nah itu yang menurut gua harus dibenahin gitu. Iya, iya. Juga kemarin hilangnya Daisuke Sato dengan Iya. Daisuke Sato belum dapat klub. Itu juga agak aneh juga ya karena dia salah satu yang menonjol juga di sisi kiri walaupun mereka kayak ini ya surplus back kiri ya. Iya, Di situ ada Edo, di situ ada Bule ya. Ada Aldi Hanusa ya. Ada Bule Hanusa. Ya. Ya, tapi ini kalau kita tadi udah ngomongin apa ya tim-tim besar yang berada di papan atas, nih juga ada tim besar yang tertahan di tengah-tengah nih, ada Persija yang juga ditahan imbang sama kemarin lawan Persita ya. Ini kalau ngeliat Persija juga kan sebenarnya banyak banget juga fans-fansnya juga cukup kecewa ya dengan performanya Persija. Kalau Om Yuke sendiri ngeliatnya gimana? Gue juga kecewa ngeliatnya. Kenapa gitu? Kenapa sih kok Persija bisa? Apa namanya penonton netral yang melihat Persija tim besar yang Ekspektasinya pasti kan dua musim lalu juara ya gitu. Iya. Terus 2018 ya. iya, 2018 juara ya. Terus ngelihat oh iya 18. bagaimana transformasi yang coba dibawa oleh Dol sempat menjanjikan musim lalu runner up ya. Musim ini kok morat-marit gitu istilahnya ya. Sempat terkendala persoalan gaji juga. Pemain-pemain itu mengalami 2 bulan nggak digaji, akhirnya restrukturisasi gaji segala macam. Terus kualitas pemain asingnya juga jauh banget dibanding musim sebelumnya kan ya. Jadi ada anekdot bahkan yang bilang ini tim hore gitu. Karena memang nggak merepresentasikan tim besar nama ya? besarnya Persija, pemain asingnya kan ya sorry to say memang di bawah ekspektasi, performanya Gajos, terus siapa lagi tuh? Kudela kan memang Kudela juga nggak sebagus tahun musim pertamanya ya. Udah umur juga bertambah. Jadi ya sulit memang melihat kualitas Persija saat ini untuk berharap mereka bisa compete ke atas gitu. Mereka bertahan di tengah itu udah bagus. Iya, tapi ini Mungkin agak anehnya adalah gini, kalau tahun lalu kan Karamančić yang jadi andalan di depan. Karamančić dalam beberapa pertandingan kalau dia nggak cedera itu bagus, tapi dia kan rentan cedera. Jadi itu tadi yang bikin dia nggak berkembang banyak. Kemudian ya karena masalah finansial dia hilang. Marko Simic balik lagi. Ya itu tadi ya yang suka gue bahas. Balik sama mantan itu kan nggak gampang. Bener kadang kayaknya nggak perlu sih kalau balik sama mantan nggak nggak juga sih? juga kali. Ya kadang-kadang jadi bisa menjanjikan, bisa enggak. Banyak kan enggak kan? Ya, banyak kan enggak ya. Jadi itu balik lagi dan bahkan ada yang bilang bahwa pada saat latihan pun dia tidak bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh Thomas Doll. Ya, ini kan kalau lihat Persija, kalau menurut pengalaman Mas Gita pribadi menjanjikan nggak balikan sama mantan? Nggak pernah ya? Enggak. Karena ini ditonton ini. Aku juga nggak pernah lagi balikan sama mantan. Pemilihan yang paling benar Persija cuma Rio Matsumura aja. Iya itu dia, Rio Selebihnya, Matsumura. Oke. Kalau Simic kan itu kan dipanggil lagi karena ada klausul. Dia harus melunasi gajinya Simic yang sebelumnya. Jadi dia kehadirannya ke sini tuh untuk menghabiskan masa itunya sebetulnya. Jadi Persija tuh membeli pemain yang bukan dibutuhkan. Karena keterpaksaan. Karena seperti itu. Kalau dibutuhkan dia nggak mungkin lepas Witan, nggak mungkin lepas Niko Alfrianto gitu kan. Tapi kan Persija ini juga cukup banyak pemain-pemain timnas yang kelompok usia, Bung Yuke. Iya. Apakah emang Itu ini tadi juga jadi nggak ini ya, nggak apa ya, kayak Rizky Ridho. Kan Rizky Ridho terus salah satu center back siapa namanya yang under 20 yang nggak jadi main di Piala Dunia? Under 20. Rio Ferrari itu kan sebenarnya sangat menjanjikan pada saat bermain di timnas. Main Ferrari main. Nggak terlalu baik pada saat dia membela Persija. Jadi musim ini ya, nggak bicara musim sebelumnya. Jadi itu tadi bahwa memang ada persoalan di beberapa hal di Persija yang membuat mereka tidak bermain secara maksimal. Sebenarnya gini sih, Git, kalau kita lihat materi lokalnya Persija tuh nggak beda jauh ya. Sebelumnya juga waktu pas Persija jadi runner-up juga belum ada Witan kan. Tapi pemain asingnya kualitas. Kalau sekarang udah tambah Ridho, tambah Witan, sebelum Witan kemudian dipindahkan gitu ya. Ya. Pemain asingnya busuk gitu loh. Jadi iya sih. Iya, jadi Nggak susah. perform dia. Kan Ngangkatnya kita harus fair juga karena Liga 1 ini kan memang yang menentukan tuh pemain asingnya. Karena 5+1 gitu loh. Kalau 5+1-nya ini mencret semua. Lokalnya susah karena ngadepin lawan yang 5+1-nya bagus. Iya. Ini terbukti juga di Persija akhirnya kan. Persija. Banyak Tambah yang lagi dia kecewa. masalah finansial kan. Iya. Itu yang membuat pemain juga ya tau lah pemain itu kan profesional ya, stick and carrot ya gitu ya. Lu pecut, yang penting depannya ada carrotnya gitu. Iya, betul. Jadi kalau tersendat-sendat susah juga gitu. Iya, ini yang jadi permasalahan ya dan akhirnya membuat semua pihak banyak yang kecewa. Tapi kita doain aja ya mudah-mudahan balik Kayak lagi ke Greyhound aja jadi performanya. kalau kelincinya larinya ini ya di Uber. Lu yang nguber-nguber gitu ya. Biasanya Mas kita kalau nguber dapat nggak? Harusnya dapat ya. Aduh makin seru.
Tapi mudah-mudahan pekan ke-22 makin seru lagi ya. Kita lihat ada keseruan apa nanti di persaingan 4 besar maupun di persaingan di zona degradasi ya. Di week 23 ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Kita tunggu aja nanti. Mudah-mudahan ada keseruan lainnya. Buat Jebrati makasih banyak udah nonton Depdagri. Jangan lupa terus nonton Depdagri setiap hari Selasa. Pokoknya bareng sama kita-kita. Nggak usah diganti-ganti lah hostnya. Harus gantian ya. Oke Jebrati makasih banyak udah nonton. Dadah.